Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah senantiasa kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Selanjutnya, sholawat beriring dengan salam, marilah kita ucapkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, ananda Bapak semuanya, pada pagi hari ini marilah kita awali semua aktivitas kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anda Bapak semuanya, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini adalah perilaku jujur. Perilaku jujur adalah kesesuaian perbuatan dan perkataan serta tindakan yang dilakukan dengan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang-kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang disebut dengan bohong. Dusta dan bohong merupakan lawan dari kata jujur. Ananda Bapak semuanya, apa keutamaan hidup jujur? Apa keuntungan jika kita menjadi jujur? Mengapa kita harus jujur, Ananda? Karena jujur akan mengantarkan kita ke surga. Masya Allah, luar biasa. Buktinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, An Abdillah bin Mas'ud anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Masya Allah. Ananda Bapak. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Lalu, mengapa kita harus jujur lagi? Karena jujur melahirkan ketenangan jiwa. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya lagi dengan kita. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was dan cemas. Lalu mengapa kita harus jujur lagi, Ananda? Karena jujur disukai oleh semua manusia, disenangi oleh semua manusia. Buktinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu kecil dia sudah diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, diakui oleh orang-orang semuanya, walaupun orang itu tidak beriman kepadanya. Subhanallah, luar biasa.
Lalu mengapa kita harus jujur lagi, Ananda? Karena jujur akan mengantarkan perilakunya kepada derajat yang tertinggi. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang dianjurkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan sekali-kali kita campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ananda Bapak semuanya, mengapa kita harus jujur lagi? Karena jujur itu mengantarkan kita kepada keberkahan. Keberkahan yang Allah turunkan kepada kita jika kita menjadi hamba Allah yang jujur. Contoh dalam berjual beli. Penjual dan pembeli yang jujur akan mendatangkan keberkahan terhadap apa yang kita jual dan apa yang kita beli. Ananda Bapak semuanya, selanjutnya apa sih hikmah atau manfaat dari perilaku jujur itu? Yang pertama, hikmah dan manfaat berperilaku jujur adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Yang ketiga, mendapat keuntungan hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Masya Allah, luar biasa jika kita menjadi hamba Allah yang berperilaku jujur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya, kepada siapa kita harus jujur, Ananda? Kepada siapa kita harus jujur? Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita jangan meninggalkan sholat wajib, terkecuali ada udzur. Jika kita meninggalkan sholat wajib, salah satu kita adalah membohongkan Allah, mendustakan Allah. Lalu, apalagi beribadahlah untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beribadahlah dengan ikhlas, tidak pamer, tidak riya. Yang kedua, kepada siapa kita harus jujur? Yaitu kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Mengakui kekurangan diri kita dan mengakui keunggulan orang lain. Jangan kita egois. Yang ketiga, kita harus jujur kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Tidak berbohong kepada orang tua, meminta izin sebelum bermain, meminta izin untuk belajar bersama dengan teman, dan jujur jika mendapat nilai yang jelek. Juga jujur kita merusak jika kita yang merusakkannya. Izin jika pulang terlambat. Lalu kepada siapa lagi kita harus jujur, Ananda? Yang keempat, kita harus jujur kepada teman. Bagaimana caranya? Bermainlah dengan jujur, jangan curang. Menepati janji yang telah diucapkan. Meminta izin saat meminjam barang teman. Tidak menjelek-jelekkan teman. Mengakui kesalahan kepada teman. Lalu kepada siapa lagi kita harus jujur? Kita harus jujur
kepada guru. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan menyontek saat ulangan. Yang kedua, berani kita bertanya jika kita tidak paham pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, jujur saat lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Ananda Bapak semuanya, inilah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang berperilaku jujur, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.